Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kitab Al-Fusul fi Siratil Rasul. Masuk pada perang atau masuk pada pembahasan yakni Ba'sur Raji, delegasi Ar-Raji. Sahih. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, thumma ba'asa sallallahu alaihi wasallam ba'da Uhudin bi'sar raji'i. Kemudian setelah perang Uhud terjadi, maka Nabi mengutus delegasi yang dikenal dengan delegasi Ar-Raji'. Wa dzalika fi safarin minas sanatir rabi'ah. Peristiwa itu terjadi pada bulan Safar, tahun keempat Hijriyah. Wa dzalika annahu sallallahu alaihi wasallam ba'asa ila adalin wal qarati bi su'alihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qadimu alaihi wa dzakaru anna fihim islaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus para sahabatnya ke kabilah Adol dan Qarah. Ini karena permintaan mereka kepada Nabi melalui beberapa utusannya yang datang kepada Nabi. Alasan mereka bahwa Islam tersebar di kampung mereka, di tempat mereka tinggal. Wa dzakaru anna fihim islaman. Mereka menyebutkan bahwa di dalam kampung mereka, suku mereka, Islam itu sudah ada. Faba'asa sittata nafarin fi qauli Ibnu Ishaqin. Ibnu Ishaq berpendapat Nabi mengutus 6 orang sahabat. Wa qala al-Bukhari fi sahihihi kanu asrah. Imam Bukhari dalam kitab sahihnya berpendapat, dan inilah yang benar, jumlah mereka itu 10 orang. Wa qala Abul Qasim As-Suhaili. Abul Qasim As-Suhaili mengatakan wa hadha huwa sahih. Pendapat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya inilah yang benar. Wa amara alaihim Marsad ibn Abi Marsad al-Ghanawi radhiyallahu ta'ala anhum. Pada rombongan ini, delegasi Ar-Raji, beliau menunjuk seorang sahabat yang bernama Marsad ibnu Abi Marsad. Marsad bin Abi Marsad. Benar atau salah ini? Ya benar, bin Abu Marsad. Nama sahabatnya siapa? Marsad. Bapaknya namanya siapa? Iya, bapaknya Marsad. Maka disebut dengan Marsad bin Abi Marsad Al-Ghanawi radhiyallahu ta'ala anhum, sebagai pemimpin para utusan delegasi Ar-Raji' ini. Ini menunjukkan disyariatkannya
rombongan manusia yang berangkat ke sebuah negeri harus ada apa? Amirnya. Ini sunnah. Nabi mengingatkan orang yang safar 3 orang, salah satunya harus menjadi amir. Ditaati, dipatuhi selama tidak bermaksiat kepada Allah Ta'ala, selama perintahnya tidak bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa minhum Khubayb ibni Adi. Di antara mereka ada sahabat Khubayb ibni Adi radhiyallahu taala anhu. Fadhahabu ma'ahum. Mereka pun berangkat bersama-sama. Falamma kanu birraji, tatkala mereka ini sampai ke sebuah tempat yang disebut dengan Ar-Raji'. Apa itu Ar-Raji'? Apa itu Ar-Raji'? Tayyib. Wa huwa ma'un li Hudayl. Mata air yang dikuasai oleh suku Hudayl. Binahiyatil Hijazi bil had'ati, letaknya itu mata air yang dikuasai oleh Bani Hudayl ini di tepi Hijaz. Tepi Hijaz. Nah, kata beliau, ketika sudah berada di mata air suku Hudayl yang bernama apa tadi ya, kawan? Apa mata airnya? Ar-Raji'. Maka ternyata kaum muslimin ini dikhianati. Ada sebuah tempat di sana, tepatnya yang bernama Al-Hada'ah. Bil hada'ati ghadaru bihim. Maka dia dikhianati oleh suku apa ya, oleh Bani apa tadi, Bani apa ya, Adol dan kabilah apa? Qorat. Dia dikhianati. Wastasrahu alaihim Hudailan. Bani Hudayl pun ikut menyerbu delegasi kaum muslimin yang jumlahnya berapa orang? 10 orang. Ahsan, menurut pendapat siapa? Sedangkan 6 orang menurut pendapat siapa? Ibnu Ishaq rahimahullah ta'ala. Kata al-Imam, faja'u fa'ahatu bihim faqatalu 'amatahum. Mereka datang secara tiba-tiba, mereka mengeroyok 10 orang pasukan kaum delegasi kaum muslimin tersebut, karena memang mereka datang bukan untuk perang. Jadi bukan bersiap untuk perang. Mereka datang untuk apa ya, kawan? Menyampaikan ilmu. Sehingga dalam hati kaum muslimin itu yang ada baik sangka. Tidak ada sedikit pun pemikiran akan dikhianati. Bahkan Nabi sendiri mengutus mereka. Apa faedah yang bisa kita ambil? Bahwa kaum muslimin itu hatinya lembut. Dan kaum muslimin memiliki harapan yang besar agar manusia itu menerima dakwah Islam. Sekaligus ini faedah, Nabi tidak mengetahui perkara yang gaib. Kalau Nabi tahu perkara yang gaib, tentu Nabi akan melarang delegasi Ar-Raji ini berangkat ke mana? Bani Adol atau kabilah Adol dan Qorat. Nah, tapi Nabi tidak mengetahui yang gaib. Bantahan kepada manusia yang menganggap diri mereka tahu perkara yang gaib. Maka mereka itulah dukun-dukun, kafir hukumnya. Mereka menyerbu pasukan kaum muslimin dan mereka berhasil membunuh mayoritas. Sebagian besar, hanya beberapa orang saja yang tidak terbunuh dari kalangan kaum muslimin ini. Kata beliau, wasta'sara minhum Khubayb ibni Adi wa rajulun akhar wa huwa Zaid ibnu Ad-Dasinah. Ketika terjadi peperangan ini,
Allah Subhanahu wa taala menghendaki Khubayb bin Adi tertangkap oleh orang kafir. Satu lagi sahabat yang bernama siapa? Zaid bin Ad-Dathinah. Zaid bin Ad-Dathinah. Kemudian fadhahabu biha faba'uhuma bi Makkah. Khudail bersama dengan orang yang berkhianat kepada kaum muslimin tadi itu membawa kedua orang sahabat, yaitu Khubayb dan siapa tadi? Zaid ibnu Ad-Dathinah, ke pasar Mekah, dijual untuk dijadikan budak. Pada zaman dahulu orang-orang yang tertangkap di medan perang itu bisa dijadikan budak. Dan ini sebuah penghinaan, karena pada asalnya mereka ini para sahabat Nabi orang merdeka. Mereka memang ingin menyakiti hati Nabi. Wa dzalika bisababi ma kana qutna min kuffari Quraisyin min yaumi Badrin. Ini terjadi disebabkan keduanya ini, sahabat Khubayb dan siapa? Zaid ibn Ad-Dathinah, banyak membunuh orang kafir Quraisy pada perang Badar. Mereka tidak membunuh dua orang ini, tapi dijual dulu untuk menghinakan, menyiksa dua sahabat ini. Fa amma Khubayb radhiyallahu taala anhu famakasa indahum masjunan. Tetapi sebelum sampai di kota Mekah, di pasar Mekah, Khubayb radhiyallahu ta'ala, kaum musyrikin berkehendak dipenjara. Khubayb dipenjara saja, tidak usah dijual. Summa ajma'u liqatlihi. Lalu mereka setelah itu sepakat. Dalam riwayat yang lain Khubayb dijual lalu oleh orang Mekah Quraisy itu dipenjara. Lalu orang-orang Quraisy itu sepakat untuk membunuhnya. Fakharaju bihi ila Tan'im. Keluarlah mereka membawa Khubayb ini ke sebuah tempat dekat Mekah, namanya apa? Tan'im. Makan kana bidhahiri Makkah. Ini tempat di mana terletak dari pinggiran kota Mekah, masuk bagian kota Mekah, di mana Nabi dahulu memerintahkan kepada Aisyah untuk apa? Berikhram. Ketika Nabi berhaji bersama Aisyah, Aisyah haid. Sementara wanita haid tidak boleh apa? Tawaf. Maka Nabi memerintahkan kepada Aisyah bersama saudaranya yaitu Abdurrahman ibn Abi Bakar mengulang lafaz ikhramnya dari Tan'im. Nah, liyusallabuhu fasta'danahum ay yusalli rak'ataini fa'adanulah. Mereka keluar ke Tan'im itu untuk dibunuh dengan cara disalib. Dulu menyalib itu tanda menghinakan orang. Disalib sampai mati. Sebelum disalib, Khubayb minta izin kepada mereka untuk boleh mengerjakan sholat 2 rakaat. Bukan karena takut, bukan karena beliau pengecut. La, wallahi tidak. Karena memang beliau ingin mendekatkan diri kepada Allah dalam keadaan salat, dan itu cuma 2 rakaat. Orang-orang Quraisy pun mengizinkan Khubayb itu untuk salat. Fasalahuma thumma qala. Ia pun mengerjakan salat 2 rakaat dan ringan saja. Setelah itu ia mengatakan, walastu ubali hina uqtala musliman. Aku tidak peduli, bukan masalah bagiku tatkala aku mati terbunuh sedangkan aku dalam keadaan muslim. Saya tidak peduli, enggak masalah kalau saya memang harus mati dibunuh dalam keadaan beragama Islam. Ini perlu diceritakan kepada anak-anak kita. Kisah yang agung ini perlu disampaikan kepada keturunan kita. Betapa Islam itu tinggi dan mulia. Bukan seberapa kalau manusia berkorban sampai pun nyawa mereka harus pergi dari jasad mereka. Itu enggak masalah. Lihat keberanian Khubayb. Ala ayyi janbin kana lillahi masra'i. Di tempat manapun, di daerah manapun,
kematianku itu sudah ditetapkan oleh Allah. Maksudnya kalau nggak mati hari ini pun besok akan mati. Apa bedanya besok dengan sekarang? Ala ayyi janbin, dari di daerah manapun, di tempat manapun, kana lillahi masra'i, kematianku ini miliknya Allah. Kalau memang pada hari itu belum dikehendaki oleh Allah mati, ya nggak akan mati. Wa dzalika fi dzatil ilahi wa iyyasha. Sungguh ketika Allah menghendaki segalanya, maka itu akan terjadi. Yubaraka ala awsali salbin mumazzah. Dia akan memberkahi pada tubuh yang tercabik-cabik, ruhnya lepas darinya. Selama orang itu mati dalam keadaan Islam. Tegar ini kan, ucapan sudah mau mati. Dia mengucapkan kalimat-kalimat yang mengatakan kematian itu bukan hal yang mengerikan bagi saya. Cepat atau lambat pasti jumpa dengannya. Tapi itu semua milik Allah Ta'ala. Bila Allah menghendaki terjadi, maka itu kehendaknya. Jika sudah terjadi, maka jasad ini tidak mengapa jika memang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Artinya tercabik-cabik mati bagaimana? Apa Allah sudah menghendaki seperti itu. Dan kita ingat, pahlawan-pahlawan Islam itu demikian kematiannya, tapi tidak menunjukkan kehinaan mereka, toh? Bukankah Hamzah mati dalam keadaan bagaimana? Tercabik-cabik jasadnya. Sahih. Nah, Ja'far meninggal dunia dalam keadaan terpotong tangan kanannya, tangan kirinya, lalu tertebas tubuhnya ketika memegang raya bendera perangnya kaum muslimin ketika menghadapi orang-orang Romawi. Tapi tidak mengapa. Justru Nabi mengatakan Ja'far naik ke surga dalam keadaan memiliki 2 buah sayap yang mengeluarkan bau kasturi. Masya Allah, la quwwata illa billah. Naam, ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Summa di dalam buku saya disebutkan di sini, summa waqalu bi may yahrisuhu faja'a Amr ibn Umayyah fahtamalahu bi khid'atin lailan fadhaba bihi fadafanahu. Di buku Anda tidak disebutkan. Kalau buku Anda langsung ucapannya siapa? Sufyan. Ketika itu orang-orang Quraisy mencari orang yang kepingin banget membunuh si Khubayb ini siapa. Ternyata ada lelaki yang bernama Amr bin Umayyah. Dia membawa di tengah malam, mau membunuh, dan dia membawa di tengah malam, dibunuh dan ditanam sendirian. Ternyata benar itu dilakukan oleh dia. Wa amma Zaid ibn Dasinah radhiyallahu anhu fabta'ahu Safwan ibn Umayyah faqatalahu bi abihi. Adapun Zaid bin Dasinah dibeli oleh seorang laki yang bernama siapa? Safwan bin Umayyah. Tetapi kemudian dia dibunuh juga. Ya, dibeli, kemudian dia membunuhnya karena sebab balas dendam terhadap kematian siapa? Bapaknya. Qala lahu Abu Sufyan. Sebelum kematian sahabat Khubayb, Abu Sufyan berkata, ayasurruka anna Muhammadan indana tudrabu unuqahu wa annaka fi ahlik. Apakah kamu mau dan suka? Apakah kamu suka kalau seandainya Muhammad menggantikan posisimu, dia ada di sisi kami, lalu kami memenggal lehernya, dan kamu berada di tengah-tengah keluargamu? Sukakah kamu digantikan oleh Nabi Muhammad, lalu kami bunuh Muhammad itu, dan kamu bersama dengan keluargamu? Ternyata jawaban ini di luar dugaannya orang-orang Quraisy. Wa qala Khubayb wallahi ma yasurruni anni fi ahli wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi makanihi alladhi huwa fihi tusibu sawqatun tu'dhihi. Demi Allah, tidak mungkin membahagiakan diriku ketika aku berkumpul dengan keluargaku lalu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada pada sebuah tempat yang padanya ada sebuah duri yang menyakiti kakinya. Bagaimana mungkin aku lebih bahagia ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menggantikan posisiku? Kalau
kalau duri saja menyentuh kaki Nabi itu aku tidak bisa bahagia dibandingkan kondisiku sekarang ini. Maksudnya kafilah rahimanillah, itu nggak bisa digantikan. Beliau lebih mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecintaannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau rela. Kalau memang harus mati, yang penting Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap apa? Hidup, tidak tersakiti. Pelajaran besar dalam kisah perang atau delegasi Ar-Raji ini, pertama, orang kafir itu sampai kapanpun mereka menyimpan dendam kepada kaum muslimin. Kan Allah mengatakan innal ladzina kafaru. Gimana ayatnya ikhwan dalam surah Al-Baqarah? A'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Apakah kalian memberikan peringatan kepada mereka ataukah kalian tidak memberikan peringatan kepada mereka? Mereka itu tidak akan mau beriman. Allah katakan di ayat yang lainnya fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Dalam hati mereka itu ada penyakit dan Allah tambahkan penyakit kekafiran itu dalam hati mereka. Di ayat yang lain Allah mengatakan yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka ingin menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Dan mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri. Tentang Yahudi dan Nasrani Allah mengatakan walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi tidak akan redha kepada kalian, Nasrani tidak akan pernah redha kepada kalian sampai kalian mengikuti ajaran agama mereka. Ini rahasia besar. Sampai kapanpun orang kafir itu ingin menipu kaum muslimin. Bukankah kisah delegasi Ar-Raji ini awalnya permintaan dari orang-orang itu supaya kaum muslimin mendatangi suku apa ya kawan? Abdul dan Qara. Karena mereka mengatakan di sana ada Islam. Kaum muslimin itu punya prasangka baik yang tinggi. Tapi ternyata mereka dikhianati. Antum harus ingat, dimanapun kaum muslimin mengadakan perjanjian dengan orang-orang kafir, maka Anda akan jumpai orang-orang kafir itu pasti berkhianat kepada kaum muslimin. Sepanjang sejarah itu yang terjadi. Perjanjian Hudaybiyah, siapa yang melanggar? Siapa yang melanggar perjanjian Hudaybiyah? Quraisy yang melanggar perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi, Khaybar. Nabi bersama kaum muslimin Muhajirin Ansar perjanjian mereka dengan orang-orang Yahudi Khaybar. Siapa yang melanggar? Yahudi. Sampai sekarang antum jumpai perjanjiannya kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi di Filistin sana, yang melanggar itu mereka. Jadi sejarah membuktikan kalau seandainya kaum muslimin itu terlalu bersikap lemah lembut kepada orang-orang kafir, yang terjadi mereka itu dibohongi, dikhianati. Faham? Walaupun pada asalnya kita katakan aslud dakwah linun. Asalnya dakwah itu adalah apa? Lemah lembut. Wallahu a'lam bishawab. Faedah yang berikutnya qawmina rahimani wa rahimakumullah, atau pelajaran besar yang bisa kita ambil dalam kisah ini. Seorang muslim yang sejati, dia tidak akan menukar agamanya dengan nilai dunia yang sedikit. Lihat, mereka ditawarkan tentang dunia. Maukah kamu menggantikan posisi Muhammad SAW agar kamu bisa membunuhnya? Kamu bersama dengan keluargamu. Itu kan bersama dengan keluarga, ini urusan dunia. Dimana kebanyakannya ketika manusia itu berkumpul dengan keluarga lalai dari mengingat Allah. Innama amwalukum wa auladukum fitnatun. Sesungguhnya harta benda milikmu dan anak keturunanmu itu adalah ujian bagimu, fitnah. Bukankah sahabat, saya mau tanya sama antum, ada yang masih ingat, yang saya pernah ceritakan kepada antum, seorang sahabat datang kepada Abu Bakar As-Siddiq lalu mengatakan dirinya munafik. Siapa? Ada yang tahu? Hanzalah. Ini sebabnya karena ketika dia pulang ke keluarganya lalu dia menjumpai dirinya tidak seperti ketika berada di sisi Rasulullah, lalu datang kepada Abu Bakar dan mengatakan Hanzalah sudah munafik. Ketika berada di sisi Nabi, dia ingat tentang surga, tentang neraka, seolah-olah ada di hadapannya. Ketika pulang bersandar guru dengan keluarga, lupa dengan surga dan neraka. Itu kan urusan dunia. Yang mana kebanyakan dunia itu menipu manusia. Nah, orang muslim yang sejati nggak sudi menukar agamanya dengan dunia yang seperti itu. Dan kita harus ingat, Nabi sudah mengingatkan kita jauh-jauh hari.
sayati zamanun min ummati yusbihu mu'min wa yumsi kafir. Akan ada datang satu zaman di mana umatku paginya beriman, sorenya sudah apa? Kafir. Apa yang terjadi? Karena dia menjual agamanya dengan nilai dunia. Nah, pelajaran besar yang ketiga, Rasulullah SAW itu mengutus 10 orang ini dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, itu semuanya qurra, ahli membaca Quran, penghafal Quran, ahlul ilmu. Berarti Rasulullah SAW itu mengutus para sahabat untuk dakwah, itu mesti berilmu. Delegasi Ar-Raji diutus karena permintaan orang-orang itu mengatakan di negerinya ada kaum muslimin yang ingin belajar Islam. Diutuslah ke sana dai-dainya Rasulullah 10 orang itu, semuanya ahli dalam masalah agama. Karena memang permasalahan agama mesti diserahkan kepada ahlinya. Di mana pada hari ini sebagian orang serampangan dalam mengutus apa? Dai. Kadang bekalnya cuma apa ya, Pak? Semangat ngajak orang bisa sholat ke masjid. Iya. Nanti diajak datang ke masjid, ditaskil, bahasa mereka taskil. Iya kan ya? Kata mereka namanya bahasa mereka ditaskil. Biar tidak ada lagi keraguan dalam hatinya. Digodok, bahasa orang Indonesia katanya dicas. Apa ini yang dicas? Nggak tahu apanya. Nanti kalau sudah mantap diajak keluar 40 hari. Kalau sudah 40 hari keluar, tambah lagi 3 bulan atau 4 bulan. Kalau 4 bulan sudah, tinggal berapa lagi? Setahun. Sampai akhirnya berapa? Tiap hari keluar masjid. Tapi yang disampaikan cerita dan kisah-kisah yang nggak ada dalilnya. Begitu menyampaikan pendapat, hadisnya palsu, dhaif. Bagaimana mau jaya kaum muslimin? Nabi memilih 10 orang ini. Nabi memilih mereka supaya bisa menyampaikan kebenaran kepada manusia. Karena memang dakwah itu perkara yang membutuhkan ilmu. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manit tabani. Katakanlah hai Muhammad, inilah jalanku yang satu. Aku menyeru manusia kepada Allah di atas basirah. Apa itu basirah? Penjelasan yang nyata, yaitu ilmu. Demikianlah aku dan orang-orang yang berjalan mengikuti aku. Pelajaran besar yang berikutnya, hafizna rahimani wa rahimakumullah. Seorang mukmin tidak punya rasa takut kecualinya kepada Allah dan mempraktekkan firman Allah Ta'ala. Dalam firman Allah Ta'ala ada ayat yang berbunyi wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan senantiasa minta tolonglah kamu kepada Allah dengan perantaraan sifat sabar dan salat. Memang ada yang menafsirkan makna salat di sini artinya terus-menerus berdoa kepada Allah. Khubayb mempraktekkan itu. Sebelum dia disalib, sebelum dia dibunuh, sebelum dia diculik oleh siapa? Lelaki yang bernama siapa tadi? Amr ibnu Umayyah. Maka dia salat 2 rakaat, meminta pertolongan kepada Allah. Tentang hasilnya serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi saudara kaum muslimin, orang saleh itu begitu. Kalau dia tahu kira-kira ajalnya sudah mulai dekat, dia beramal saleh. Di antara manusia ketika mau dihukum bunuh ditanya apa permintaan terakhir, malah minum khamr. Apa permintaan terakhir? Mencela dan mencaci dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Ini pelajaran besar. Yang berikutnya, hafizna rahimani, jika iman sudah menghunjam dalam hati seorang hamba, kematian itu terasa nikmat bagi mereka. Ketika mati itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab pada dasarnya mati itu salah satu pintu gerbang untuk melihat hasil usahanya ketika di dunia. Antum kalau berusaha kepingin cepat lihat hasilnya atau enggak ya kawan? Jujur, antum jujur ya kawan. Antum kalau berusaha pengen cepat dapat hasilnya enggak? Punya Mas Dayat punya angan-angan bikin market sehari 2 hari untung 1 miliar, kira-kira begitu. Pengen cepat begitu toh? Nah, antum sekarang sudah berusaha di muka bumi ini. Pengen cepat hasilnya dapat enggak ya kawan? Antum pengen cepat lihat hasilnya enggak? Loh, kenapa dia? Nah,
Ya tentu kepingin, tapi bukan berarti antum harus bom bunuh diri loh ya. Kalau itu teroris, bukan. Artinya kematian itu bukan hal yang menakutkan bagi mereka. Dulu para salafun salih, bila seandainya ada malaikat maut datang kepada mereka dan mereka tahu misalnya itu ada malaikat maut datang kepadanya, maka mereka tidak lagi pusing. Kenapa? Karena hampir tidak ada ruang dalam kehidupan dunia ini kecuali amal soleh. Sudah penuh semua. Kalau kita mungkin besok mau mati, maka kita akan sholat sepanjang hidupnya, sisa hidupnya. Waduh. Kalau dulu salafun soleh, ruang-ruang waktu yang dilewati itu sudah semuanya ibadah. Bangunnya ibadah, tidurnya ibadah, bicaranya ibadah, pandangan matanya bernilai ibadah, pendengarannya perkara yang bermanfaat, hatinya berbaik sangka, langkah kakinya menuju perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah, semuanya ibadah. Jadi untuk apa merasa takut dengan kematian? Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan sebab-sebab seseorang ketika mau meninggal dunia dia merasa khawatir. Sebab-sebab seseorang itu ketika dia dengan kematian itu merasa ragu-ragu dengan kebenaran. Di antaranya pertama, kasratud dzan bisa bil ma'asi, banyaknya maksiat, dosa-dosa, dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, dosa hati. Walaupun dia merasa bahwa dirinya itu sudah suci, nanti dia kalau meninggal dunia dia akan menjumpai keraguan-raguan. Sallallahu ta'ala assalamu alaihi. Yang kedua, bid'ah. Kebid'ahan itu membuat orang ragu ketika dia mau meninggal dunia. Lalu dia merasa takut. Allah mengatakan yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira bahwa apa yang mereka lakukan itu sebaik-baik perbuatan. Tapi ketika dia mau mati nanti dia ragu-ragu. Nah, yang ketiga apa ya kan? Hutang. Ternyata punya hutang itu membuat orang apa? Ragu-ragu ketika mau mati. Iya, kita itu kalau banyak utang itu takut mati. Kok banyak utang? Utang sedikit aja takut mati. Soalnya kan? Iya atau tidak? Kita coba kalau kita nggak punya hutang, nggak punya apa, masya Allah itu, apalagi yang mau ditakutkan? Meninggal dunia, insya Allah berhadapan dengan Allah, dengan memohon rahmatnya Allah, Allah akan apa? Mudahkan. Sahih? Nah. Yang keempat, tulul amal, terlalu panjang apa? Angan-angannya, macam-macam. Keinginannya itu yang muluk-muluk. Ntar kalau saya punya rumah saya yang mau di PT Fulan gitu ya, kan ya? Tempatnya di Hope, luasnya sekian kali sekian, 3 lantai. Ada pohon ini, ada pohon itu, ada buah ini. Wah, panjang banget angan-angannya, baru angan-angan besok mati. Ikhwati rahimani Allah, berpanjang angan-angan ini membuat orang ragu-ragu ketika mau mati, ketika mau meninggal dunia. Jadi camkan saudara kaum muslimin, ini di antara sebab angan-angan itu, memang di antara sebab menyebabkan seorang itu ragu-ragu dalam kematian. Khubayb Zaid ibn Addas ini antum lihat tidak ada keraguan mereka untuk menyongsong kematian. Kenapa? Apa yang mau mereka ragukan? Mereka sudah mentauhidkan Allah, mereka menunaikan janji mereka kepada Allah, mereka mematuhi Rasulullah, berangkatnya mereka ke negeri itu juga atas perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak mungkin Allah tidak mengetahuinya. Kalau tahu mereka mati, mereka tahu itu sudah ketetapannya Allah Ta'ala. Apa yang mau mereka ragukan? Tinggal berjumpa dengan kematian. Sampai ia mengatakan, lastu ubali hina uqtalu musliman, tidak peduli diriku kalau memang aku harus dibunuh, yang penting aku dalam keadaan apa? Muslim. Sudah tuh dengan mata. Camkan ini baik-baik, ikhwati rahimanillah. Pelajaran yang bisa kita ambil itu jiwa kepahlawanannya para sahabat. Pelajaran terakhir yang bisa kita ambil, amal soleh itu berbuah kebaikan di dunia sebelum di akhirat. Perhatikan kalimatnya. Amal kebaikan itu berbuah di kehidupan dunia sebelum kehidupan akhirat. Artinya dua-duanya dia dapat kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Balasan kebaikan itu adalah kebaikan dunia dan di akhiratnya. Menakjubkan kita orang yang berbuat kebaikan jauh sebelum orang menulis dengan tulisannya, bisa mengetik dengan alat canggih milik mereka, ada segala macam sarana yang ada, tetapi kisah mereka tertulis pada hari ini, tercatat pada hari ini, nama mereka dikenang oleh orang-orang soleh.
Antum harus ingat, amal kebajikan kita tidak perlu dilihat oleh manusia. Amal kebaikan kita tidak perlu dengan pandangan mata manusia, pendengaran telinga mereka itu yang lemah, hati mereka yang berbolak-balik. Tidak perlu. Amal itu hanya perlu dilihat oleh siapa? Allah. Niscaya orang-orang yang mati dalam keadaan seperti itu dia dikenal oleh Allah. Jika Allah telah mengenalnya, maka dia akan menyebutkan kepada makhluk yang ada di sekelilingnya. Jika makhluk yang ada di langit sana sudah menyebut-nyebut namanya, maka mereka yang ada di bumi akan redha terhadapnya. Tidak satu manusia pun yang hidup di muka bumi ini mendengar namanya, baik dia itu kafir maupun muslim, dia akan mengakui tentang keutamaannya. Ini kisah yang perlu kita ambil pelajaran. Kalau selama ini kita membaca sejarah cuma baca tanpa mengetahui. Lihat, bagaimana antum lihat ucapannya Khubayb ini, padahal ketika itu sekelilingnya orang kafir, termasuk Abu Sufyan. Ketika Abu Sufyan telah masuk Islam, dia ceritakan kisah ini, kisah Khubayb ini. Siapa yang menyangka kisah ini terdengar oleh kita pada hari ini? Kisah yang harum itu terngiang di telinga kita. Amal soleh, alhamdulillah, ketulusan, keikhlasan dalam beramal dicatat oleh Allah SWT. Dan sudah dibuktikan pula oleh para ulama. Antum lihat Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Al-Bukhari, jalan kaki cari ilmu agama. Berbulan-bulan mereka mencari hadis Nabi. Pulang, yang tadinya berangkat dengan sekian banyak harta, pulang hanya dengan pakaian yang ada di badannya. Tapi siapa yang tidak membaca kitabnya Imam Ahmad? Siapa di muka bumi ini kaum muslimin yang tidak mengenal Imam Ahmad? Golongan mana sih yang tidak mengenal Imam Bukhari? Hatta Yahudi dan Nasrani mengenal siapa Imam Al-Bukhari. Amal solehnya. Dan itu yang disebut dengan berjuang. Berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla tidak mesti dengan pedang. Bukankah mereka tadi berjuang ingin mendakwahkan Islam? Kita mungkin hari ini berjuang dengan mencari ilmu agama supaya bisa kita ajarkan kepada siapa? Keluarga kita. Faham ikhwan? Maka pada hari ini saya meminta kepada antum, kepada diri saya terutama, dan kita berharap Allah memudahkan urusan kita. Ayo ambil bagian dalam dakwah. Ambil bagian dalam dakwah. Ilmu yang sudah kita dapatkan, kita amalkan. Ikut serta dalam dakwah di jalan Allah Azza wa Jalla ini. Nggak ada istilah ya biarlah si fulan, saya pendengar saja, saya penggembira. Tidak, setiap kita bisa berbuat. Kata Ustaz Syafiq, saya ingat mendengar nasihat beliau, kita sedang membangun rumah di mana? Surga. Pada hakikatnya apa yang kita lalui pada hari ini, kita sedang membangun apa yang ada di surga. Maka jika kita tidak beramal soleh pada hari ini, nasab kita tidak bisa mempercepat amal berubah, tidak akan bisa menolong kita dan mempercepat ibadah kita, tidak bisa. Mau keturunannya Habib, mau keturunannya Kiai, keturunannya Ustadz, kalau nggak segera beramal kebajikan, tuluskan Allah Ta'ala, kalau kita menunda-nunda amal, nanti saja. Mau sedekah, tunggu saja, beberapa hari saya baru mau sedekah. Mau infak, besok saja saya infaknya. Mau belajar agama, entar saja. Ikhwan, nasab kita atau apa yang kita punya itu nggak bisa mempercepat kebaikan kita di hadapan Allah, nggak bisa menolong kita. Kalau kita nggak gunakan sekarang, mau kapan lagi? Antum yang punya tenaga, jadilah seperti Khubayb, jadilah seperti Zaid Ad-Dasinah, Zaid ibni Ad-Dasinah, jadilah seperti dua orang ini. Segera ambil bagian dalam dakwah ini. Fahim dong? Nah, tadi jangan menunggu ditanya. Ini kita sedang membangun nih, siapa yang mau? Jangan, antum lihat, oh, nah saya sedang apa yang diperlukan? Di atas perlu ini. Ya kawan ya, antum punya harta, udah belanjakan di jalan Allah buat membangun rumah antum di surga. Saya punya tenaga Ustaz, apa yang bisa saya bantu? Bantu Abu Tofa mungkin ngangkat tanah, ngangkat batu ya Abu Tofa ya. Mana Abu Tofa ada? Abu Tofa mewujud? Hah? Ambil bagian dalam dakwah ini. Mudah-mudahan jika kita bukan Khubayb, keturunan kita semoga seperti Khubayb, seperti Zaid ibnu Ad-Dasinah, seperti para sahabat umumnya, dan terutama seperti jejaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Sampai di sini alhamdulillah. Ada pertanyaan? Jika tidak ada, saya yang bertanya. Soal pertama.
PR-nya ada ya kemarin ya? Ada tidak PR-nya? Kalau nggak ada, saya yang bertanya. Pertanyaan ini mengulang pertanyaannya Ustaz Syafiq hafizallahu taala. Sebutkan istrinya Nabi 5 saja. Istri Nabi ada berapa ya, Fan? 12. Dalam riwayat yang lain menyebutkan 11. Baik. Ya sudah, sebutkan separuhnya. 6 berarti ya. 6. Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala. Siapa? Aisyah radhiyallahu taala bintu Abi Bakar. Hafsah bintu Umar radhiyallahu taala anhuma. Zainab bintu Jahas. 5. Sofia bintu Sofia bintu Salamah. Sofia bintu Uyai. 6. Ummu Salamah. Sebentar. Yang ketujuh? Yang ketujuh siapa, Iman? Juwairiyah. Yang kedelapan? Siapa lagi? Ummu Habibah. Yang ke-9? Sauda. Yang ke-10? Saya mau tanya sama antum. Maria Al-Qibtiyah, istrinya Nabi atau bukan? Maria Al-Qibtiyah, istrinya Nabi atau bukan? Budaknya Nabi. Ahsantum. Taib, anak-anaknya Nabi ada berapa? Sebutkan yang pertama. Bareng-bareng ikhwan. Siapa yang pertama? Al-Qasim. Yang kedua? Abdullah. Yang ketiga? Ya sudah, enggak urut enggak apa-apa. Al-Qasim, Abdullah, Fatimah, Ummu Kulthum, Zainab, Ruqayyah, Ibrahim. Ibrahim ini anaknya dari siapa? Maria Al-Qibtiyah. Ibrahim adalah anak Nabi dari Maria Al-Qibtiyah. Dan Maria Al-Qibtiyah bukan istrinya Nabi, tapi apa Nabi? Budaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib ikhwati rahimani wa pamannya Nabi. Pamannya Nabi sebutkan 4 saja. 1. Al-Harith, Zubair, Hamzah, Abbas. Tambah lagi siapa? Abu Thalib. Tambah lagi siapa? Nah, Abu Lahab. Tayyib ikhwillah. Yang masuk Islam siapa? Hamzah, Al-Abbas, bukan Ibnu Abbas, Al-Abbas. Bukan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu Abdullah. Abdullah Ibnu Abbas dan Fadl Ibnu Abbas. Faham tuan? Tayyib. Sahabat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang disebut dengan Abadillah. Abadillah itu berarti lebih dari satu yang bernama Abdullah. Tapi mereka ini perawi-perawi hadisnya Nabi. Siapa saja Abadillah itu? 1. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala. 2. Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. 3. Abdullah bin Jubair atau Abdullah bin Jabir? Abdullah ibn Abbas. Ahsanti. Radhiyallahu ta'ala. Di antara 3 ini, ikhwati rahimani wa rahimakumullah, mana yang paling banyak hafalan hadisnya? Ada Abdullah ibn Mas'ud, ada Abdullah ibn Abbas, ada Abdullah ibn Umar. Mana yang paling banyak hafalan hadisnya? Kalau salah satu, kalau sini jawab Ibnu Abbas, sini Ibnu Mas'ud, satunya lagi Abdullah ibn Umar, pasti ada yang benar. Baik, siapa Ikhwan? Siapa ummahat? Abdullah ibn Umar. Ahsan. Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala. Perang Badar terjadi pada bulan apa? Badar Kubra. Badar Kubra terjadi bulan apa? Safar atau Muharram? Ramadan. Ahsantum.
Berapa jumlah pasukan kaum muslimin di perang Badar? 313 atau 315. Berapa jumlah pasukan kaum muslimin di perang Uhud? Yang berperang berapa? 700. Yang wafat berapa? 70 pasukan kaum muslimin. Berapa pasukan Quraisy yang mati di medan Badar? Berapa pasukan Quraisy, kafir Quraisy yang mati di medan Badar? 22. Yang lainnya 70. Yang lainnya ada yang tahu? Baik, sebelum saya jawab, kalau begitu berapa yang wafat kaum muslimin di medan Badar? Ahsan. Terus berapa kaum Quraisy? Berapa ya? Yang benar berapa? Antumnya 70. Ahsan. Kemudian hafizah rahimanillah, berapa yang diutus dalam delegasi Ar-Raji? 10 itu menurut siapa? Imam Bukhari. Ada enggak yang berpendapat 6? Siapa? Ibnu Ishaq. Tayyib. Saya mau satu angkat tangan. Sebutkan nasabnya Nabi. Nama Nabi lengkap dengan nasabnya. Angkat tangan, ada yang bisa? Pertama kali kita buka kitab ini itu disebutkan nasabnya tak? Iya atau tidak? Ya, sudah sebutkan. Ada yang hafal? Ada yang bisa? Antum Abu Dhafa? Sebutkan. Muhammad Ibnu Abdullah. Benar. Terus Ibnu Abdul Muttalib. Terus Ibnu Hashim. Terus siapa yang bisa? Ummahat ada yang bisa? Ummahat ada yang bisa? Maafi. Ayo. Masa berhenti sampai di situ? Antum ulang ya, sebutkan antum. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin bin Qusay bin siapa? Kilab. Ulangi, jangan lihat buku antum. Ulang. Kok langsung Abdul Manaf, lompatnya jauh banget. Bentar. Hisam atau Hashim? Baik, terus Abu Dafia, antum di belakang, antum sebutkan. Sebutkan Abu Dafia. Terus bin Abdul Manaf. Terus berhenti di Abdul Manaf. Ada yang bisa? Sampai Kilab tadi itu. Antum Abu Ahmad. Bin? Belum. Sebelumnya siapa? Terus kemudian berapa? Kilab. Sebelum ada yang bisa nggak saya tutup, tapi saya tutup buku dulu. Baik.
Sebutkan satu orang. Hafal, saya minta hafal sampai kilat. Baru kita tutup. Antum. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.